Nah, beberapa genre fotografi nanti yang coba akan saya tampilkan di sini. Oke, next. Fotografi itu banyak genrenya, macam-macam. Teman-teman nanti harus, biasanya nanti gini, ketika teman-teman sudah mengenal berbagai genre fotografi, nantinya akan terbentuk semacam spesialisasi tersendiri berdasarkan minat dari teman-teman, karena fotografi ini asiknya itu memang macam-macam. Ada yang memang nantinya teman-teman ada yang senang di fotografi portrait, ada yang senang di fotografi jurnalistik, ada yang senang di street fotografi, ada yang senang di makro fotografi untuk memotret benda-benda kecil atau memotret wildlife fotografi. Nanti kita coba lihat di sini berbagai macam genre fotografi yang mungkin teman-teman itu nantinya akan terbentuk peminatan tersendiri terhadap jenis-jenis fotografi ini. Coba yang pertama adalah portrait dari fotografi. Nah, portrait adalah jenis fotografi yang menampilkan foto dari karakter seseorang. Foto portrait yang baik itu harus bisa menampilkan sisi menarik dari seseorang, bisa mimik wajah, bisa gerakan tubuh atau gesture, juga bisa suasana emosional dari si subjek foto atau si point of interest tersebut. Jadi kita bisa lihat contohnya seperti ini presiden waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dia sedang waktu itu beliau sudah tidak jadi presiden, sudah tidak jadi presiden. Nah, beliau berkantor lagi pada waktu itu. Itu di awal-awal beliau sudah tidak jadi presiden, beliau berkantor lagi di kantor PBNU. Nah, pada waktu itu beliau sedang menerima tamu. Nah, dari jendela itu ada masuknya cahaya seperti tadi, seperti siluet, sumber cahaya datang dari sisi belakang si subjek. Tapi ini saya jadikan bayangan tersebut, masuknya bayangan tersebut saya jadikan bingkai. Frame saya jadikan bingkai tersendiri dalam mengkomposisikan Kiai Abdurrahman Wahid dalam sebuah foto, yaitu tapi saya menggunakan lampu flash pada waktu itu. Untuk apa? Untuk membuat terang sisi depannya Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid ini. Nah, ketika beliau sedang seperti orang termenung, saya potret seperti itu. Ini adalah kategori portrait. Ingat ya, portrait itu adalah menampilkan sisi menarik dari seseorang, bisa mimik wajah, bisa gerakan tubuh, bisa suasana emosional. Next. Nah, membuat portrait itu selain tadi, kalau tadi Gus Dur tadi adalah saya biarkan beliau terserah mau ngapain aja, karena itu adalah dalam momen tertentu. Artinya dalam keadaan ada peristiwa tertentu di mana dia sedang menerima tamu, berbagai macam ekspresi keluar dari dirinya. Saya tinggal merekamnya merekam secara candid komposisi tersebut. Nah, portrait juga bisa dieksekusi dengan cara melakukan personal approach atau pendekatan personal. Kalau tadi saya merekam Gus Dur dengan cara candid atau saya merekam apa adanya. Nah, yang berikutnya adalah saya men-setting atau melakukan pendekatan personal ketika saya akan memotret Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, ya, Pak Muhadjir Effendi. Nah, saya ingin memotret beliau. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa beliau selain menteri juga seorang akademisi, yaitu mantan rektor juga. Saya ingin mencoba mengeluarkan karakter dari seorang menteri yang juga seorang akademisi. Jadi saya bawa beliau ke perpustakaan, saya setting lampu studio di belakang, saya membuat efek highlight, ya kan? Juga saya sisipkan lampu flash di depan untuk membuat efek terang juga di sisi depan wajahnya, seperti itu. Jadi saya menggunakan dua lampu pada waktu itu, yaitu lampu studio juga plus lampu flash di body kamera, seperti itu. Nah,
Tapi bedanya, kalau tadi yang ketika memotret Gus Dur, saya memotretnya apa adanya. Bagaimana Gus Dur bergerak, saya jepret, saya rekam. Tapi kalau ini ada personal approach. Saya ada diskusi dulu, ada pendekatan personal dulu dengan Pak Menteri. Begini, Pak, saya ingin membuat foto Bapak seperti ini loh Pak. Di perpustakaan, Bapak memegang buku karena ingin membuat image bahwa image bahwa Bapak selain menteri juga seorang akademisi. Akademisi itu kan juga terkait secara simbolis, secara visual dengan buku seperti itu. Oh, saya cari buku yang pas, seperti ini udah cocok. Akhirnya saya eksekusi, jadilah foto seperti itu. Nah, udah mulai ya teman-teman ya, pahami ya, bagaimana membuat foto portrait dengan cara candid. Nah, yang juga membuat foto portrait dengan cara personal approach. Bagaimana kita melakukan pendekatan personal, bagaimana kita meyakinkan subjek foto untuk mau dipotret seperti konsep yang kita tawarkan, seperti itu. Oke, next. Masih? Nah, sama seperti yang tadi Pak Muhajir, saya juga ingin mengeluarkan karakter seorang anak yang menggunakan atau memakai busana daerah. Saya potret dengan kalau tadi adalah saya menggunakan lighting backlighting dari belakang, kalau ini saya menggunakan window lighting. Artinya cahaya sama, cahaya yang saya gunakan adalah cahaya matahari atau available light. Kalau tadi adalah saya menggunakan lampu studio dengan saya taruh di belakang dan lampu flash. Kalau ini adalah murni saya memotretnya dengan cahaya matahari. Si subjek foto atau si model ini ada di dalam rumah, hanya saya memanfaatkan bocoran dari sinar matahari yang masuk dari jendela, yaitu dalam fotografi dikenal dengan teknik window lighting. Kalau dalam teknik lighting ya, menggunakan cahaya matahari yang masuk lewat jendela, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini dalam kategori portrait ini ada. Ini juga saya melakukan pendekatan dulu. Saya atur modelnya supaya kesini, supaya dia nengok ke arah sini, supaya cahaya jatuh di sini. Oke, next. Genre berikutnya dalam fotografi atau dalam kategorisasi fotografi itu adalah human interest. Seperti halnya foto portrait, foto human interest juga memiliki subjek manusia. Perbedaannya adalah pada foto human interest yang lebih ditonjolkan adalah sisi kehidupan manusia yang terkait dengan lingkungan tempat hidupnya. Mulai ya teman-teman coba konsepkan perlahan-lahan di kepala teman-teman bahwa sama-sama manusia, tapi kalau human interest ada kaitannya sama lingkungan tempat hidupnya si orang dalam atau subjek dalam foto tersebut. Nah, foto-foto human interest diciptakan untuk membangkitkan perasaan tertentu pada orang yang melihatnya, bisa membangkitkan simpati atau empati. Jadi sama seperti kalau portrait kita ingin menonjolkan karakternya, murni karakter dari si tokoh atau si subjek foto. Tapi kalau human interest kita ingin memotretnya dalam konteks lingkungan hidupnya, lingkungan tempat dia hidupnya. Nah, bisa seperti ini yang anak disambi ibunya saat mencuci pakaian. Nah, dia ada di pinggir sungai, walaupun dia menghadap saya tidak apa-apa, itu adalah bagian itu merupakan sebuah yang penting itu adalah foto yang tidak saya setting, apa adanya, ekspresinya juga apa adanya, bagaimana dia melihat saya ketika memotret. Seperti itu. Nah, ini seperti ini. Dia biasanya diciptakan untuk membangkitkan simpati atau empati. Next. Nah, sama seperti tadi. Ini adalah masih kategori, genre human interest. Bagaimana ini diciptakan untuk apa? Untuk bagaimana si fotografer ingin menyajikan kepada masyarakat atau memperlihatkan kepada masyarakat ada sisi humanis dari seorang guru. Bagaimana sabarnya seorang guru dalam mengajarkan anak di sebuah sekolah luar biasa gitu kan. Bagaimana mengajari anak yang punya keterbatasan tertentu, sisi humanis seorang guru
inilah yang coba kita, bagaimana sabarnya seorang guru, coba kita rekam dalam sebuah visual gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa balik lagi ke tadi bahwa human interest itu diciptakan untuk membangkitkan simpati dari orang yang melihat sebuah foto tersebut. Jadi ada message tertentu yang ingin si fotografer itu ceritakan kepada halayak umum seperti itu. Bisa ya ditangkap. Next. Nah, berikutnya ini juga masuk kategori human interest. Nah, kalau minggu lalu Mas Eko cerita ya, karena cerita katanya saya pernah memenangkan gelar di beberapa, baik gelar nasional maupun internasional. Nah, ini salah satunya. Ini salah satu foto saya yang diapresiasi waktu itu, menang di London di ajang Photographer of the Year di Inggris tahun 2007. Ini adalah foto ketika pengelolaan kereta api sama seperti tadi yang tadi ini belum baik pada waktu itu. Bagaimana proses pulang mudik masyarakat itu masih kacau balau. Bagaimana kereta yang sudah penuh masih dipanjat juga oleh pemudik pada waktu itu. Nah, ini adalah sisi menarik di mana kereta yang sudah penuh, penumpangnya sudah terjepit dan orang masih memaksakan naik hingga ke atas. Nah, ini padahal dia akan melakukan perjalanan dari Jakarta hingga Surabaya pada waktu itu. Nah, foto ini waktu itu terpilih di Photographer of the Year di Inggris di kategori dokumenter pada waktu itu. Nah, jadi ini adalah foto yang saya ciptakan untuk apa? Untuk memancing simpati atau memancing ada emosi, ada momen-momen emosional yang saya sajikan di sana untuk apa? Sekaligus juga membuat pesan atau kritikan, bagaimana kritikan secara visual tentu saja. Bagaimana pengelolaan kereta api pada waktu itu gitu. Ini adalah salah satu foto human interest. Next. Nah, sama. Ini juga human interest. Kalau tadi adalah murni bagaimana sisi manusia, kalau ini ada interaksi antara manusia dengan hewan. Yaitu bagaimana sih suasana di kebun binatang pada waktu liburan hari besar gitu kan. Nah, ini sudah pasti orang tahu bahwa ini adalah gajah, bagaimana manusia pengunjung kebun binatang memberi makan gajah pada waktu. Nah, gajah ini sama-sama ada similar shape di sini antara tangan yang menjulur dengan belalai yang menjulur. Jadi ada semacam persamaan bentuk atau persamaan visual. Ya, kemiripan lah, bukan persamaan, atau kemiripan visual antara belalai yang menjulur dengan tangan yang sama-sama menjulur. Pada waktu di gambar ini terekam seperti ini. Ini adalah termasuk salah satu foto human interest. Next. Nah, genre berikutnya adalah aerial fotografi. Nah, aerial fotografi ini tadi kalau di yang pertama tadi saya membahas soal angle. Tadi ada apa tadi kalau teman-teman ingat adalah high angle, neutral angle, dan low angle, atau bird eye view, netral, dan frog eye view atau frog eye angle. Nah, ini aerial fotografi itu adalah jenis fotografi yang menyajikan pemandangan air to ground. Fotografi jenis ini bisa kita lakukan dengan cara naik helikopter, pesawat, atau juga dengan drone. Nah, pokoknya adalah konsep pemotretan aerial fotografi adalah pemotretan air to ground. Jadi subjek foto adalah yang di bawah, pemotretnya jelas lebih tinggi. Kita menyajikan suasana aerial atau pemandangan yang ada di bawah seperti ini. Aerial fotografi ini adalah mutlak diciptakan bisa dengan cara naik helikopter, pesawat, atau juga sekarang dengan drone seperti itu. Next, berikut. Nah, sama. Kalau tadi adalah saya menggunakan pesawat kecil terbang di tadi adalah pemandangan Kampung Bajo ya, suku Bajo di Sulawesi, perumahan suku Bajo. Kalau ini saya kebetulan saya terbang pagi dari Jakarta, gitu kan.
terbang menuju Bali pada waktu itu. Karena saya penerbangan pagi, alhamdulillah cuaca clear, dan ketika sampai di atas Jawa Timur, ini adalah pemandangan Bromo yang saya lihat dari pesawat, dan ini bisa saya eksekusi dengan clear pada waktu itu. Nah, ini juga fotografi aerial, masuk dalam kategori aerial, yaitu fotografi air to ground, menyajikan pemandangan dari air to ground, seperti itu. Bisa ditangkap ya teman-teman dari penjelasan saya ini. Oke, berikut. Nah, setelah tadi ada portrait, ada human interest, ada aerial, nah sekarang kita masuk di genre stage photography. Stage photography atau fotografi panggung, ada yang bilang juga fotografi panggung. Nah, pertunjukan budaya, musik, serta teater masuk dalam kategori jenis stage photography. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ada pentas nih di Makara Art Center kan sering nih, ada musik, ada tari, ada teater, drama, lenong, segala macam yang sering dipentaskan di Makara Art Center ini. Nah, itu adalah masuk dalam kategori stage photography atau fotografi panggung. Nah, fotografi jenis ini menuntut kita mahir dalam mengeksekusi gerakan para artis yang sedang berpentas. Kemampuan menangkap ekspresi dan kepekaan terhadap cepatnya perubahan intensitas tata cahaya panggung diperlukan bagi setiap fotografer yang meminati fotografi jenis ini. Nah, jadi saya juga menyarankan bahwa memotret stage fotografi sebaiknya teman-teman itu menggunakan mode manual. Karena apa? Karena stage fotografi itu kan teman-teman tahu, biasanya perubahan intensitas cahaya itu dengan cepat, bisa tiba-tiba terang, bisa tiba-tiba redup, tiba-tiba warnanya merah, tiba-tiba warnanya biru, itu pasti akan secara kalau kita menggunakan mode auto, bisa jadi kamera kita tertipu. Sering banget, karena saya dari dulu pernah, saya pengalaman macam-macam, memotret dengan mode auto pernah, manual pernah, tapi kalau ada karakter-karakter kamera tertentu yang jika kita menggunakan mode auto itu suka tertipu, tanda petik ya, tertipu. Karena apa? Ada kamera dengan karakter yang dia itu merekam yang dia baca adalah zona atau ruang gelap. Jadi dia akan membaca normalnya itu ada di ruang gelap. Nah, kalau dia membacanya di normalnya di ruang gelap, otomatis sisi-sisi atau zona-zona yang terang itu akan terekam over. Nah, itu yang kejadian jika menggunakan, yang sering kejadian ya. Artinya bisa kejadian dalam ketika menggunakan mode auto, karena perubahan lighting yang drastis segala macam, perubahan gerak yang itu yang sangat cepat itu bisa membuat pemotretan over jikalau kamera sering tertipu dengan intensitas cahaya dengan mode auto. Makanya kalau dengan mode manual kita bisa memotretnya, kita pasang aja misalnya di speed sekian gitu kan, kita motret. Yang penting kita bisa apa nih, menggunakan teknik apa? Kita mau freezing kah, mau blurring kah, atau membuat panning kah dalam sebuah aksi, itu kita macam-macam, tergantung dari yang kita inginkan dengan teknik apa. Nanti kan kita akan menggunakan speed tertentu. Nah, itu nanti kita akan sesuaikan yang namanya aperture-nya, seperti itu. Jadi itu lebih aman menurut saya jikalau kita menggunakan mode auto, seperti itu. Next. Nah, sama seperti tadi yang saya bilang bahwa fotografi panggung itu yang kita juga cari itu adalah dalam aksi itu adalah ekspresi dari si artis, dari si penari, penyanyi, pemain drama, artis teater segala macam. Itu kita bisa rekam, kita pilih ekspresi-ekspresi di mana yang kita inginkan untuk kita rekam, seperti ini ya. Oke, next. Sama, ini juga masih dalam genre fotografi stage, fotografi panggung atau stage fotografi. Ini adalah pentas wayang juga. Di sini juga kalau nggak salah, iya ini di sini nih. Ini di komunitas wayang UI. Waktu itu saya memotret tentang pentas waktu itu. Judulnya apa saya lupa, tapi tokoh utama adalah Petruk.
pada waktu itu. Jadi ketika dalang memainkan Petruk, cahaya datang dari belakang, ada siluet. Nah, seperti tadi saya menggunakan tekniknya adalah siluet, di mana Petruk yang saya rekam cuma citranya adalah gelap, jadi cahaya dari belakang, ada efek siluet dari si Petruk, sedangkan cahaya normal jatuh di gunungan yang menjadi background dalam pentas ini, seperti itu. Next. Oke, setelah stage fotografi, kita mengenal juga landscape fotografi. Ya, buat teman-teman yang senang jalan, senang traveling, ini merupakan passion tersendiri memotret landscape fotografi. Fotografi jenis ini adalah menyajikan keindahan alam seperti gunung, pantai, danau, sungai gitu kan. Bahkan lanskap kota dan lain-lain lah, macam-macam. Pokoknya yang namanya bentang alam itu merupakan makanan atau inti dari landscape fotografi. Itu adalah point of interest dari sebuah landscape fotografi. Nah, waktu-waktu pemotretan terbaik untuk memotret ini adalah pagi saat terbit matahari atau menjelang terbenamnya matahari. Momen-momen terbaik ya, golden momennya itu antara waktu terbit matahari atau jelang terbenamnya matahari. Jadi itu adalah golden moment dalam pemotretan landscape fotografi. Karena apa? Karena matahari belum rata jatuhnya. Jadi di situ kita akan waktu-waktu tersebut ada efek gradasi dari cahaya, efek gradasi dari sumber cahaya, yaitu matahari yang merekamnya tidak rata. Jadi justru itu membuat efek gradasi yang manis atau lembut atau cantik seperti itu. Jadi kita bisa lihat dalam foto ini ada matahari jelas menerangi rumah yang merupakan point of interest dalam foto ini. Tapi dia masih menyinari rumput yang belum terlalu terpapar matahari, masih tipis-tipis seperti itu ya. Jadi terekam lembut jatuh di rerumputan, tapi terekam sudah keras atau kenceng di rumah itu. Jadi ini yang saya bilang tadi, golden momennya dalam memotret landscape adalah saat terbit matahari. Ini saya motret sekitar jam 5:30 atau jam 6 pagi. Pada waktu saya nongkrong dari habis subuh, saya tongkrongin di sini masih gelap, saya tunggu terbitnya matahari. Ini daerah Solok pada waktu itu di Sumatera Barat. Ini adalah salah satu contoh foto landscape. Next. Nah, jikalau tadi adalah momen-momen di alam atau pegunungan atau di danau, di pedesaan gitu. Nah, kalau ini adalah landscape yang ada di perkotaan, sama-sama bentang alam. Tapi kalau tadi menyajikan landscape pedesaan, kalau ini adalah jelas landscape perkotaan, di mana yang sebagai point of interest dalam gambar ini adalah gedung-gedung bertingkat yang tumbuh di kota Jakarta. Nah, sama seperti tadi, kalau tadi adalah golden moment di mana jelang terbitnya matahari atau matahari baru naik sepenggalah gitu ya. Nah, kalau ini juga sama, ini saya memotret sekitar maghrib, jadi jelang senja, ketika memasuki waktu senja itu matahari kan sudah mulai terbenam, tapi semburatnya masih terlihat dan kadang membuat efek di langit, ada warna orange, kadang merah, kadang ungu seperti ini. Nah, jadi ada efek-efek yang memang membuat nuansa-nuansa tersendiri dalam pemotretan landscape. Jadi membuat efek tersendiri di langit seperti itu. Oke, next. Nah, setelah landscape fotografi, ada yang namanya wildlife fotografi, yaitu adalah fotografi yang menyajikan kehidupan alam liar di habitat aslinya. Penyuka fotografer jenis ini biasanya juga menyukai dunia petualangan. Nah, ini saya memotret ini benar-benar di lingkungan aslinya gajah Sumatera, yaitu di daerah Sumatera Selatan, yaitu di daerah Lahat
pada waktu itu karena ada gunung jempol, lihat di sebagai backgroundnya, ini terkenal sebagai landscape daerah Lahat, gunung jempol. Ada yang bilang kalau sekarang anak sekarang bilangnya gunung like this, ya kan, gunung like this gitu. Jadi gunung jempol itu adalah ikon dari daerah Lahat. Nah ini adalah gajah yang ada di daerah situ pada waktu itu, terekam di daerah situ. Saya sedang masuk ke daerah sana, daerah hutan sana. Nah ini nanti teman-teman akan membedakan bagaimana fotografi wildlife fotografi dengan fotografi makro misalnya, sama-sama menyajikan hewan, tapi bedanya adalah kalau yang ini benar-benar membedakannya adalah nanti penggunaan lensanya. Kalau ini lensa, bisa lensa normal, bisa lensa wide. Kalau nanti yang sama-sama hewan di kategori makro ya dengan lensanya, lensa makro. Nah ini contoh dari fotografi wildlife. Next, sama seperti ini saya memotret di daerah Sumba. Ketika itu di pinggir pantai ada elang, ya, saya memotret dengan tentu saja juga dengan kecepatan yang tinggi seperti itu karena bergeraknya dia cepat. Ini adalah fotografi, masuk dalam kategori fotografi wildlife. Beda cerita ketika kita memotret elang yang ada di kebun binatang misalnya itu, atau tadi gajah yang ada di kebun binatang. Kalau tadi adalah gajah yang di habitat aslinya. Next. Nah sama seperti tadi, ini juga merekam kodok yang sedang bereproduksi di alamnya, di habitat aslinya, yaitu masih di daerah pedesaan, di daerah Bogor pada waktu itu. Nah ini di habitat aslinya. Otomatis kalau kita memotret momen-momen yang di habitat aslinya, satu yang kita butuhkan selain teknik fotografi adalah kesabaran. Karena kita harus sabar menunggu momen. Karena apa? Karena kalau kita tidak sabar atau kita gerasa-gerusu dalam memotret, itu akan membuat pergerakan di mana hewan tersebut kaget, panik, tentu saja tidak jadi membuat kita jadi tidak mendapatkan image atau gambar yang kita inginkan seperti itu. Next. Nah sama, kita merekam hewan-hewan di habitat aslinya. Ketika saya dalam perjalanan menuju kampung adat Ratenggaro, di tengah jalan ada babi hutan menyeberang. Nah ini walaupun dia inilah habitat aslinya, kita tidak mengada-ngada, tidak memotretnya di peternakan atau tidak memotretnya di tempat manapun, tapi ini adalah fakta di tempat aslinya, di mana dia kadang suka melintas di jalanan gitu kan, seperti itu. Next. Nah, ini sama-sama binatang nih, sama kayak tadi yang makro yang wildlife tadi. Nah, bedanya ini adalah hewan-hewan yang berukuran lebih kecil, sehingga kita dalam memotretnya menggunakan lensa yang namanya lensa makro. Nah, makro fotografi, perilaku hewan-hewan kecil, juga tumbuhan kecil yang unik biasanya luput dari pandangan mata normal manusia. Namun kita bisa memotretnya dengan menggunakan lensa makro. Pemandangan-pemandangan indah tersebut. Tentunya kepekaan menangkap momen dan kesabaran dari si fotografer mutlak diperlukan untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan di sebelumnya bahwa selain teknik fotografi, selain kemampuan kita membidik atau mengkomposisikan mengkomposisikan subjek, memilih atau mengatur kecepatan, menghitung arah datangnya sinar, memilih aperture yang baik untuk memotret. Yang saya bilang, faktor lainnya untuk menghasilkan foto yang baik dalam fotografi makro adalah kesabaran. Karena kita harus menunggu momen ini. Kadang menunggu dan kita harus sabar beberapa menit untuk mengincar momen-momen terbaik. Baru kita jepretkan. Ketika kita menemukan, oh ini nih saatnya, cepret. Kalau kita bergerak, kalau kita gerasa-gerusu aja, kita bisa menimbulkan gerakan-gerakan yang mengagetkan binatang sehingga dia kabur, seperti itu. Next. Nah, sama seperti tadi. Kalau tadi adalah kupu-kupu yang menghisap madu, ini pagi-pagi saya bangun
masih ada embun di tanaman di rumah saya, tanaman keladi di rumah saya. Ada embun habis hujan pagi hari, tiba-tiba ada laler di situ, saya deketin kamera saya incer, pelan-pelan, jepret. Sama seperti ini adalah menggunakan kalau dalam komposisi saya menggunakan meletakkan si subjek ya itu lalat itu saya taruh di sepertiga bidang kiri atas, yaitu menggunakan rule of third seperti tadi. Next. Nah, sama ini juga masih fotografi makro. Saya mengkomposisikan seekor ulat bulu yang berjalan di batang pohon belimbing wuluh gitu kan. Ketika saya komposisikan dia ada di tengah menggunakan komposisi centering. Nah, saya mengkomposisikannya itu ketika dia lewat di tengah itu adalah saya memanfaatkan grafis dari lengkungan-lengkungan daun itu, saya memanfaatkan sebagai elemen, sebagai penguat komposisi. Saya letakkan saya jepret. Seperti itu. Begitu juga ya di yang kanan, bagaimana belalang sembah atau cencorang yang sedang merayap di pepohonan semak-semak belukar, saya komposisikan, saya jepret. Tentu sama seperti tadi, saya harus sabar merekamnya. Next. Nah, kalau tadi fotografi makro yang saya eksekusi adalah hewan-hewan, ini juga kita bisa memotretnya tumbuhan-tumbuhan juga banyak sisi menariknya. Jika kita komposisikan dengan lighting tertentu, dengan komposisi tertentu seperti buah naga di samping kanan ini, samping kiri ini adalah dia di tanaman aslinya, di penangkaran asli atau di tempat petani aslinya di Bengkulu pada waktu itu saya jepret dengan lighting malam hari, saya gunakan lighting dengan senter. Saya taruh di kiri, bagian kiri dari saya jepret, itu ada efek-efek tertentu yang membuat komposisi warna itu menarik. Sama seperti pohon pisang-pisangan, mungkin teman-teman banyak yang tahu lah di rumahnya, mungkin ada yang punya. Pohon pisang-pisangan saya komposisikan, saya manfaatkan garis-garis lengkung, saya manfaatkan komposisi warna merah hijau itu saya jepret dalam komposisi tertentu. Jadi seperti itu dalam fotografi makro. Next. Nah, berikutnya adalah fashion fotografi. Nah, peran model dan desain pakaian adalah faktor yang ditonjolkan dalam fotografi jenis ini. Seperti halnya kategori portrait, fotografer harus peka terhadap gesture-gesture menarik para model. Jadi ini kalau fashion ini menurut saya juga ada juga seperti portraitnya, ada juga kita sebagai stage fotografi, karena biasanya memang fashion ini ditampilkan di catwalk atau di ajang-ajang tertentu atau di panggung tertentu. Jadi ini adalah gabungan antara memotret bagaimana kita merekam ekspresi manusianya, dalam hal ini modelnya, juga bagaimana kita bisa merekamnya dalam konteks dia saat memeragakannya di panggung. Nah, jadi ini adalah gabungan dari itu ya. Selain kita juga harus peka terhadap ekspresi-ekspresi tertentu, tentu saja juga tidak lepas dari, karena intinya adalah fotografi fashion yang ditonjolkan adalah bajunya atau busananya, kita juga harus menyajikan busananya secara menarik. Next. Nah, sama seperti tadi fotografi fashion juga terkait juga dengan pemotretan model, misalnya untuk mempromosikan sebuah busana tertentu, kita memilih lokasi pemotretan, kita memilih posenya untuk diinikan ke model, gitu kan. Baru kita jepret dia dalam pose-pose tertentu seperti itu. Itu fashion fotografi. Next. Nah, setelah fashion fotografi ada juga yang sudah dikenal di khalayak umum adalah street fotografi. Street fotografi ini terlihat mirip dengan foto human interest atau fotojournalism, namun dalam penyajian dan pendekatannya fotografi jenis ini berusaha menampilkan realitas aktivitas manusia di ruang publiknya. Jadi street fotografi ini
lebih kepada fotografi yang menyajikan fakta-fakta, bisa fakta unik, fakta lucu, fakta fakta ironi, atau pokoknya yang terkait dengan bagaimana posisi manusia di ruang publik. Nah, ini di tengah kemacetan, bagaimana seorang pengendara menerobos jalur pedestrian yang harusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Nah, ini adalah fakta-fakta di ruang publik. Nah, ini masuk dalam kategori street photography. Nah, kalau tadi balik ke teknik fotografi, ini adalah juga pemotretan dengan teknik apa? Teknik blurring. Karena kita merekam yang sisi orang yang statis berhenti, kendaraan yang statis berdiri, sedangkan kendaraan yang bergerak atau menerobos ke jalur pedestrian itu yang akan terekam blur seperti itu. Jadi terekam dia bahwa dia efek bergerak. Ini masuk dalam kategori street photography. Next. Nah, sama kalau tadi adalah pedestrian, bagaimana keadaan pedestrian ketika macet diterobos oleh kendaraan. Kalau ini adalah bagaimana ruang publik dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melepas penat. Tentu saja ini adalah masyarakat urban ya. Di kota-kota seperti Jakarta banyak ruang publik atau taman-taman di Jakarta, kadang siang hari yang panas dimanfaatkan oleh beberapa warga untuk melepas lelah, bahkan tidur setelah dia mungkin beraktivitas selama seharian seperti itu. Ini adalah kategori street photography. Sama seperti tadi human interest, memang dalam fotografi itu kadang sering beririsan. Jadi memang kategorisasi ini tidak mutlak dalam fotografi. Jadi kadang human interest beririsan dengan street, kadang street beririsan dengan journalism, kadang fashion tadi beririsan dengan state fotografi seperti itu. Jadi macam-macam memang dalam pengkategorian ini tidak ada yang mutlak gitu, seperti itu. Next. Sama ini juga masih di street fotografi. Bagaimana ini sekelompok anak kecil yang kalau dalam istilahnya orang mengenalnya sebagai aktivitas ngelem, artinya mabok dengan menghirup uap lem. Nah, ini sebenarnya berbahaya, tapi mereka tidak aware terhadap bahayanya mereka menghirup uap dari lem tersebut. Nah, ini adalah masuk juga dalam kategori street photography. Bagaimana kita menemukan momen ini di jalanan. Next. Berikutnya adalah journalism fotografi. Nah, tujuan utama kategori ini adalah menyajikan foto yang memiliki nilai berita seperti kecelakaan, bencana alam, perang, dan lain-lain. Fotografer yang memilih genre ini biasanya bekerja untuk media massa. Oke? Seperti ini, misalnya foto tentang kecelakaan, di mana sebuah truk masuk sawah di jalur Pantura, seperti itu. Next. Sama seperti ini, bagaimana Jakarta ketika sudah masuk musim banjir seperti sekarang ini sering kita momen-momen seperti ini sering kita temukan di mana-mana. Kalau di ibu kota tuh banyak, di mana tempat pemukiman warga tergenang seperti ini, kita bisa menemukan momen-momen ini seperti itu. Next. Nah, sama seperti ini adalah peristiwa di mana waktu itu pertama kali Presiden Joko Widodo usai dilantik sebagai presiden. Ini adalah pelantikan yang menurut saya paling meriah ya, pelantikan presiden paling meriah karena diarak dengan kereta paling meriah dan paling beresiko sebenarnya untuk keselamatan seorang presiden, dengan melintasi jalanan ibu kota dengan kereta kuda. Pada waktu itu saya memotretnya cuma beberapa detik saja kereta ini melewati, tapi saya menunggu momen ini 2 jam nangkring di atas jembatan penyeberangan, karena memang pada waktu itu untuk memotretnya sendiri sangat susah karena semua jembatan penyeberangan sudah dikuasai oleh Kodam Jaya dan Pas Pampres. Jadi saya harus nongkrong di sana. Saya istilahnya sampai kebelet kencing pun saya tahan, karena sebelum momen ini lewat saya nggak akan
pindah, karena kalau saya pindah pasti udah ditempati oleh orang lain spot di mana saya untuk memotretnya. Ini adalah peristiwa masuk dalam kategori jurnalism seperti itu. Next. Nah, kalau berikutnya adalah arsitektural fotografi. Arsitektural fotografi adalah menyajikan keindahan bangunan sebagai subjek utamanya. Fotografer arsitektur harus jeli pula mengamati elemen-elemen menarik lain yang sekiranya dapat disertakan dalam komposisi foto, tentu saja untuk membuat subjek foto utama menjadi lebih kuat. Seperti ini misalnya, subjek utamanya adalah kampung adat. Nah, kita selain memotret kampung adat ini, ada elemen lain. Elemen lain apa? Elemen lainnya yaitu bagaimana kampung adat ini letaknya di atas, di pinggir pantai atau di pinggir bibir pantai gitu kan. Jadi kita menyertakan elemen lain yaitu air, yaitu pantai, untuk masuk dalam komposisi arsitektural seperti ini. Jadi bahwa bangunan ini adanya adalah di pinggir pantai seperti itu. Jadi ada elemen lain yang kita sertakan. Next. Kalau tadi adalah arsitektural dengan yang menyajikan lanskap di siang hari atau pagi hari. Nah, kalau ini adalah yang sudah masuk di dalam senja hari. Bagaimana saya memotret sebuah masjid di Palembang, yaitu Masjid Agung Palembang, yang arsitekturalnya terpengaruh dengan arsitektur Tionghoa atau Tiongkok seperti itu. Nah, ini masuk dalam kategori arsitektur. Next. Nah, fotografi arsitektur itu selain juga menampilkan eksterior, kalau tadi adalah fotografi arsitektur yang menampilkan eksterior, ini adalah fotografi arsitektural yang ditampilkan adalah interior. Ini adalah gambaran dari Masjid Cheng Ho, yaitu masjid yang merupakan dulu adalah destinasi dari Laksamana Cheng Ho yang mampir di Palembang. Nah, ini adalah Masjid Cheng Ho yang ada di Palembang, karena Masjid Cheng Ho banyak ya, ada yang di Semarang, ini ada yang di Palembang seperti itu. Next. Nah, berikutnya adalah sport fotografi. Kecepatan bereaksi seorang fotografer mutlak dibutuhkan untuk mengeksekusi momen-momen cepat yang sering datang dalam hitungan sepersekian detik saja. Kemampuan dalam merekam momen-momen emosional dari si atlet juga dibutuhkan untuk memotret di kategori ini. Nah, ini adalah kalau tadi dalam teknik fotografi ini adalah teknik freezing. Ingat kan tadi teman-teman bahwa ini merekam adegan ini, merekam momen ini dengan kecepatan tinggi, dengan speed tinggi, yaitu momen di mana si atlet taekwondo ini melakukan salto untuk menghancurkan dengan cara menendang genteng-genteng tanah liat tadi dengan cara bersalto nendangnya. Jadi momen ini butuh reaksi cepat dari seorang fotografer untuk mengcapture momen ini. Cepat seperti itu. Sport fotografi. Next. Sama seperti tadi, ini adalah juga menggunakan teknik freezing karena merekam momen atlet ski air ini, merekam butiran cipratan splashnya cipratan air yang dilewati oleh seorang atlet ski air ini. Muncratan airnya itu terekam freeze seperti itu. Ini menggunakan teknik freezing. Ketika dia melintas kita cepret. Nah, kerekam secara freeze. Ini juga kategori foto sports. Next. Nah, kalau ini adalah momen dari peristiwa pertandingan polo. Kalau tadi saya merekamnya dengan teknik freezing, ini saya dengan teknik panning. Saya menggunakan speed lambat. Kameranya saya lambat, saya menggunakan teknik panning mengikuti pergerakan subjek foto dari kiri ke kanan. Ketika dia bergerak di kiri kanan, saya ikuti dengan gerakan kamera saya tentu saya. Cepret. Jadi yang freeze adalah si manusianya, sedangkan backgroundnya dan gerakan kaki kuda yang tidak terekam sinkronis, dia yang akan terjadi blur seperti itu. Next. Setelah dari sport ada still life fotografi, yaitu dalam kategori foto ini tantangan yang dihadapi seorang fotografer adalah membuat benda mati yang difoto seolah hidup dan menyampaikan
pesan tertentu. Kemampuan berimajinasi dari seorang fotografer mutlak dibutuhkan di sini. Jadi ini bagaimana kemampuan si fotografer ini meracik atau mengkomposisikan benda-benda mati dengan komposisi tertentu seolah-olah dia hidup. Namanya juga still life. Jadi still itu jelas benda-benda mati, tapi bagaimana dia menghidupkan. Nah, ini perlu imajinasi dari seorang fotografer untuk membuat konsep komposisi tertentu dalam sebuah still life fotografi. Ini mutlak, selain pemahaman dia dengan pemahaman dia terhadap lighting, juga kemampuan dia untuk berimajinasi. Next. Sama seperti ini, saya memotretnya, memotret patung yang saya imajinasikan dia sebagai manusia, yang saya komposisikan dia di antara ranting-ranting pohon. Saya jepret seolah-olah saya mengintip seorang perempuan yang sedang mandi, padahal dia patung. Ini adalah juga masuk dalam kategori still life, bagaimana menghidupkan, seolah-olah menghidupkan benda mati itu dalam dia seolah hidup gitu loh. Next, seperti setelah still life kita juga mengenal wedding fotografi. Nah, momen pernikahan yang lazimnya dilakukan seumur hidup membuat peristiwa ini masuk dalam genre tersendiri dalam fotografi. Kemampuan fotografer dalam merekam momen menarik mutlak dibutuhkan, ditambah kemampuan untuk bernegosiasi dengan pengantin terkait pose-pose yang baik untuk difoto. Nah, dalam wedding itu banyak kita mengcandid ekspresi-ekspresi haru, bahagia, ceria, segala macam itu di candid. Tapi juga kemampuan seorang fotografer dalam bernegosiasi dengan si subjek foto, dalam hal ini dua mempelai, itu juga mutlak, karena di situ nantinya akan dibahas bagaimana pose-pose menarik. Oh, tolong dong, begini dong, gini dong. Nah, itu perlu ada personal approach dari seorang fotografer terhadap terhadap kedua mempelai atau subjek foto. Nah, itu di situ adalah kemampuan negosiasi itu membuat ada effort lebih dari seorang fotografer yang nantinya akan bisa menunjang untuk menghasilkan karya yang baik. Next. Nah, itu tadi selain negosiasi juga merekam momen-momen tertentu dalam ekspresi-ekspresi tertentu dalam sebuah wedding, peristiwa peristiwa pernikahan seperti. Next. Berikutnya adalah advertising fotografi. Nah, foto yang menarik dalam sebuah iklan dapat mengangkat image dari sebuah merek yang akan diiklankan. Fotografer harus bisa membuat konsep tertentu sehingga bisa membuat konsumen tertarik untuk membeli sebuah produk. Cakupan advertising fotografi cukup luas, bisa meliputi fashion, still life, juga food fotografi. Nah, ini tadi saya bilang bahwa memotret ini banyak sekali beririsan dalam kategorisasi. Jadi kategorisasi ini tidak mutlak, karena bisa jadi kategori ini akan sama seperti kategori ini. Jadi ada semacam semacam persamaan konsep seperti itu. Nah, tapi dalam advertising fotografi tentu saja ini harus menampilkan sebuah benda atau produk yang memancing minat konsumen untuk membelinya, misalnya seperti itu. Next. Nah, ini juga sama seperti tadi, advertising fotografi juga terkait juga dengan fashion tentu saja. Nah, ini seperti ini. Untuk menawarkan sebuah butik atau iklan sebuah butik, kita bisa memanfaatkan model yang kita dandani dengan fashion yang akan kita jual, dengan pose-pose tertentu bisa kita rekam untuk kita jadikan semacam iklan seperti itu. Next. Berikutnya adalah food fotografi. Food fotografi, dalam food fotografi seseorang fotografer harus bisa menyajikan komposisi yang menarik agar detail dan tekstur makanan terekam baik. Hal tersebut guna membangkitkan selera makan orang yang melihatnya. Nah, makanya saya bilang bahwa food fotografi yang berhasil adalah foto yang bisa membangkitkan selera orang yang melihatnya. Nah, itu keberhasilan sebuah food fotografi adalah seperti itu. Tentu saja juga harus juga ditunjang
kalau misalnya ada dalam ini ada yang disebut food stylist. Bisa juga fotografer ini bekerja sendiri, bisa juga ada juga bantuan dari seorang food stylist untuk merancang komposisi makanan sebelum dipotret, seperti itu. Next. Nah, sama seperti tadi. Kalau tadi adalah merekam istilahnya dessert, kalau ini adalah main course-nya. Jadi kita menyajikan makanan, kita sajikan menunya, kita potret, kita komposisikan dalam komposisi tertentu. Nah, itu juga bisa dia bekerja sendiri, si fotografer, bisa juga melibatkan seorang food stylist. Next. Nah, seperti ini, sama juga ini juga masuk dalam kategori food photography. Next. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah paparan saya. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Atau saya serahkan ke Pak Mas Eko. Oke, terima kasih nih Mas Gunawan nih. Wow, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo silakan. Bisa bertanya langsung atau menulis di kolom chat pertanyaannya, nanti akan saya bacakan. Silakan dari teman-teman mahasiswa, mumpung saya masih di sini. Atau barangkali siapa yang di sini yang memang sudah memang sudah jalan atau memang sudah berminat dari fotografi, bisa sharing di sini loh. Karena bisa jadi ada dari pengalaman teman-teman yang memang saya belum pernah tahu atau saya belum pernah merekam fotografi dalam pada genre itu. Bisa teman-teman sharing di sini pengalamannya seperti itu. Monggo silakan. Oke, kalau belum ada yang bertanya, mungkin sedikit Mas Gunawan. Ini saya tertarik juga nih masalah angle nih ya. Kenapa? Masalah angle. Oke. Ini pertanyaan pribadi nih. Kalau tadi mendengar dari paparan dari Mas Gunawan, angle yang disampaikan tadi, ini juga bisa berlaku juga dong ya pada dunia videografi juga ya? Maksudnya, iya. Model-model angle yang high angle, natural angle, atau yang low angle itu juga bisa kita praktekkan juga dalam videografi berarti ya? Iya, pada prinsipnya, boleh saya jawab langsung ya? Pada prinsipnya sih sebenarnya basic dari videografi itu kan semuanya ada di fotografi ya. Cuma bedanya dia adalah kamera movie atau kamera bergerak. Nah, ya gambar yang dihasilkan juga adalah gambar bergerak. Sedangkan fotografi adalah gambar still yang dihasilkan. Tapi pada prinsipnya soal angle itu adalah pada prinsipnya adalah sama. Dia adalah ada high angle, ada neutral angle, juga ada low angle dalam pengambilan gambarnya. Nah, nanti itu di situ nanti seorang videografer itu juga akan memilih. Saya rasa juga sama seperti di fotografi. Semakin dia melakukan banyak variasi gambar, entah itu dari high angle atau neutral angle dan low angle, itu nanti akan semakin banyak stock shoot yang akan dia dapatkan untuk nanti dipilih dalam penyajian videografinya. Jadi semakin banyak, selagi masih ada waktu sih, kalau saya ya saran saya selagi masih ada waktu untuk memperbanyak stok, saya pikir apa salahnya gitu, lakukanlah, baik dari mau angle tinggi, netral maupun low, seperti itu. Kira-kira begitu, Mas Eko. Oke, terima kasih banyak Mas Gunawan nih, nambah ilmu lagi nih.
Jadi apa yang kita dapatkan dari Mas Gunawan Fahri ini kita juga bisa praktekkan mungkin dalam teknik videografi ya Mas Gunawan ya. Ya, Ya. kira begitu. Nah, mungkin teman-teman silakan ada yang ingin bertanya lagi? Nah, nanti mungkin teman-teman bisa coba mempraktekkan di rumah. Ini kan mungkin ini kan masih ada. Ini kan ada rentang waktu seminggu ya. Dari apa yang saya sajikan di sini ada seminggu ke depan. Nanti mungkin minggu ke depan teman-teman bisa mencoba dan mungkin nanti dikirimkan ke sebelum saya memulai materi di minggu depan. Nanti apa namanya? Di awal pertemuan kalau teman-teman nanti mengirim beberapa karya dari apa yang sudah saya paparkan di sini, baik itu bagaimana teman-teman apa yang teman-teman terjemahkan soal angle, soal komposisi, soal kategorisasi fotografi, baik jurnalism, baik makro, street fotografi, human interest, segala macam yang menurut teman-teman menarik. Kalau mau coba minggu depan dikirimkan ke Mas Eko, nanti bisa sebelum pertemuan di minggu depan kita akan review dulu bersama-sama. Jadi fotografi adalah seperti itu, dia tidak hanya bisa diceritakan atau dipaparkan secara materi, tapi juga harus dipraktekkan, karena materi tanpa praktek itu nol besar dalam fotografi. Jadi makanya saya bilang bahwa dalam fotografi itu yang bisa mematangkan kita dalam menciptakan sebuah karya itu adalah memotret, dan memotret. Jadi semakin kita banyak memotret, nanti kita akan akan menemukan sendiri gitu loh, passion kita, menemukan juga kelebihan kita, menemukan juga kelemahan kita. Nah, nanti kita coba bahas bersama-sama di forum ini. Supaya kita bisa tahu gitu loh nanti progresnya teman-teman ada di mana, atau kalau teman-teman punya peminatan tertentu, saya bisa menyarankan bagaimana teman-teman untuk memaksimalkan minat dan bakat teman-teman terhadap genre fotografi tertentu yang teman-teman minati. Jadi saya bisa tahu nih arahnya kemana, peminatannya kemana. Kalau ada kekurangan nanti solusinya apa, saya bisa kasih tambahan, atau kita bareng-bareng cari pencerahannya, seperti itu. Oke? Oke. Gimana Mas Eko, ada lagi? Ya mungkin nanti kedepannya kita bikin 2 hari ini kita bikin classroom lah ya. Jadi nanti mungkin Ada apa? Google Classroom lah. Oke. Gitu. Atau nanti kita siapkan drivernya. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin sudah ingin mencoba, terus kemudian mengirimkan karyanya, jadi minggu depan nanti kita bisa review. Iya, kirim aja ke Mas Eko beberapa contoh foto. Betul. Yang teman-teman mau dari genre olahraga, sport fotografi, action fotografi, atau segala macam yang atau food fotografi, nggak apa-apa, share aja di sini. Kita akan review bareng-bareng. Jadi nanti di situ kita akan tahu peminatan teman-teman ada di mana. Jadi kita bisa saling berbagi pengalaman nantinya. Ya, dan bisa juga menambah ini ya pengetahuan lagi ya nanti. Ya, seperti itu. Oke. Monggo silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini. Kita coba mulai ya, buat teman-teman sekalian, kita coba mulai apa yang disampaikan oleh Mas Gunawan pada hari ini, kita coba ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya memotret atau memfoto itu kalau nggak mencoba ya susah ya Mas Gunawan ya. Ya, semuanya harus mencoba. Jadi bukan hanya sekedar teori. Ya, apa yang betul. didapatkan Teori oleh Mas penting. Gunawan. Teori penting, materi penting. Apa yang saya sampaikan di sini kan sebenarnya cuma pengantar aja. Ya. Istilahnya sebagai wawasan awal dari teman-teman, input awal ya istilahnya. Nah, fotografi itu baru kita tahu kualitas kita ada di mana ketika kita sudah
mengeluarkan output dari segala macam input yang sudah diberikan. Seperti halnya kemarin ya, misalnya Mas Yusuf atau Pak De Yusuf sudah memberikan materi soal videografi. Nanti yang akan kita tahu sampai di mana kualitasnya itu adalah ketika teman-teman sudah menghasilkan karya. Karena kalau cuma materi ini kan sebenarnya cuma beberapa persen aja dari semua ilmu. Intinya adalah nanti ketika teman-teman sudah menghasilkan karya, nanti kita review bareng, kita evaluasi bareng. Nantinya mungkin kalau memang layak dipamerkan, pamerkan. Seperti itu. Jadi ya seperti itu fotografi itu. Oke. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita close pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan.